My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo guys, kali ini kita mau jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor nih. Perjalanannya gampang banget loh, dan pastinya hemat di kantong juga. Pertama-tama kita naik stasiun Depok Baru, kita naik KRL ke stasiun Bogor dengan tiket cuma 3.000 aja. Jadi benar-benar terjangkau. Sampai di stasiun Bogor, kita lanjut naik angkot ke arah pintu Kebun Raya. Ongkosnya juga murah loh, sekitar 5.000 saja. Dan kita bisa langsung turun pas depan gerbang utamanya. Jadi gak perlu lagi tuh ribet-ribet cari kendaraan lainnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kebun Raya Bogor nih. Tiket masuknya juga lumayan murah sih, cuma 25.000. Dan di dalam katanya banyak banget spot seru yang bisa kita eksplor. Yuk, langsung saja kita lihat ada apa aja di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan melakukan perjalanan wisata sembari mencari sejarah di sini. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Arsa Dika Putra. Nama saya Fahri Fizur Rahman. Saya Bian Tato. Dari Pramudia. Kalau sudah selesai perkenalan, kali ini kita akan ke jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Langsung saja. Sekarang kita berada di Kebun Raya Bogor, salah satu kebun botani tertua di Asia sekaligus ikon wisatawan di Kota Bogor. Tempat ini punya luas sekitar 87 hektar dengan koleksi tanaman lebih dari 13.000 spesies dari seluruh dunia. Jadi bisa dibilang kebun ini bukan hanya untuk buat jalan-jalan, tetapi juga bisa sebagai pusat penelitian tumbuhan tropis yang terkenal. Setiap tahun Kebun Raya Bogor dikunjungi ratusan ribu orang, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak yang datang buat olahraga, belajar tentang tanaman, atau sekedar menikmati udara segar di kota. Selain itu, Kebun Raya Bogor juga punya nilai sejarah yang tinggi karena lokasinya bersebelahan langsung dengan Istana Bogor, salah satu istana kepresidenan Indonesia. Jadi dari sini kita bisa dapat kombinasi unik wisatawan, alam, ilmu pengetahuan, dan sekaligus sejarahnya. Awal mula Kebun Raya Bogor dimulai pada tahun 1817 atas gagasan Thomas Stamford Raffles dan ahli botani asal Jerman yaitu Caspar Georg Karl Reward. Mereka ingin membangun pusat penelitian tanaman tropis di halaman Istana Bogor. Seiring waktu, banyak ilmuwan Eropa berkontribusi memperkaya koleksi tanaman di sini. Kebun Raya Bogor pun tumbuh menjadi salah satu kebun botani tertua di Asia, sekaligus pusat penting bagi ilmu pengetahuan tropis. Pada masa kolonial Belanda, kebun ini berperan besar dalam penelitian dan pengembangan berbagai tanaman ekonomi seperti kopi, karet, dan kina, sebelum akhirnya menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Kini, setelah dari 2 abad, Kebun Raya Bogor bukan hanya pusat penelitian dan konferensi, tapi juga destinasi wisata sekaligus simbol sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tempat-tempat yang kita kunjungi di sini. Nah, untuk yang pertama adalah Tugu Raffles. Tugu Raffles atau dikenal juga sebagai Tugu Lady Raffles adalah monumen yang didirikan oleh Thomas Stamford Raffles untuk mengenang istrinya, yaitu Olivia Mariamne de Venus. Olivia meninggal di Bogor pada tahun 1814 pada usia 43 tahun dikarenakan malaria, dan tugu ini menjadi simbol cinta sekaligus sejarah kolonial di Kebun Raya Bogor. Lokasinya berada dekat Danau Gunting, tak jauh dari pintu masuk utara Kebun Raya. Bangunan tugu berbentuk menyerupai gazebo dengan 8 pilar berwarna putih, dan di tengahnya terdapat tugu persegi dengan ornamen berbentuk cawan. Arsitektur ini bergaya klasik Eropa, mencerminkan pengaruh kolonial Inggris di Hindia Belanda. Keunikan lain adalah adanya puisi dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Olivia sendiri dan diukir pada monumen ini. Selain sejarahnya, Tugu Raffles juga penuh dengan kisah mitos. Ada yang percaya bahwa arwah Lady Raffles pernah menampakkan diri di sekitar Danau Gunting. Meski begitu, tugu ini lebih sering dipandang sebagai simbol cinta sejati Raffles kepada istrinya dan menjadi salah satu spot paling bersejarah sekaligus romantis di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor tidak hanya menyimpan tanaman langka, tapi juga memiliki koleksi tanaman beracun. Tanaman ini dikoleksi bukan untuk ditakuti, melainkan untuk penelitian dan edukasi.
Beberapa jenisnya digunakan sebagai bahan obat tradisional dalam dosis kecil, tetapi bisa berbahaya jika salah digunakan. Keberadaan tanaman beracun ini menunjukkan bagaimana manusia bisa belajar dari alam. Di satu sisi ia berbahaya, tapi di sisi lain bisa bermanfaat jika dikelola dengan benar. Misalnya, ekstrak dari tanaman tertentu yang beracun bisa dipakai untuk obat kanker atau pengobatan modern. Istana Bogor awalnya dibangun pada tahun 1744 sampai 1745 oleh Gubernur Jenderal Belanda Baron van Imhoff. Pada masa itu, Batavia dianggap terlalu panas dan ramai, sehingga Bogor lebih dipilih sebagai tempat peristirahatan yang lebih sejuk. Van Imhoff menamai kawasan ini Buitenzorg, yang artinya bebas dari masalah. Seiring waktu, bangunan ini beberapa kali direnovasi, hingga akhirnya menjadi istana megah yang kita kenal sekarang. Setelah Indonesia merdeka, istana ini beralih fungsi menjadi salah satu kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Istana Bogor tidak hanya menjadi tempat tinggal kepala negara, tapi juga lokasi penyelenggaraan berbagai acara kenegaraan. Di dalamnya terdapat museum yang menyimpan koleksi lukisan, patung, keramik, dan benda bersejarah lainnya. Fakta menarik dari istana ini adalah keberadaan rusa-rusa impor dari Nepal yang dilepas di halaman depan, sehingga menambah keindahan suasana. Kompleks makam Belanda di Kebun Raya Bogor sudah ada sebelum kebun ini resmi dibuka pada tahun 1817. Tempat ini menjadi peristirahatan terakhir bagi pejabat Hindia Belanda, keluarga mereka, serta ilmuwan yang pernah bekerja di Bogor. Makam tertua tercatat milik Cornelis Portman, seorang administrator toko obat yang meninggal tahun 1784. Secara keseluruhan ada 42 makam di kompleks ini, dengan 38 diantaranya memiliki identitas jelas. Yang paling mudah adalah makam Dr. A. J. G. H. Kostermans, seorang ahli botani yang meninggal pada tahun 1994. Ada pula makam unik dengan dua nama, yaitu Heinrich School dan J.C. van Halsel, dua ilmuwan biologi asal Belanda yang wafat saat melakukan penelitian di Jawa. Letak pemakaman ini cukup tersembunyi di dalam Kebun Raya Bogor, terlindung oleh pepohonan dan rumpun bambu. Banyak nisan berbahasa Belanda yang sudah kusam, tertutup lumut, bahkan ada yang rusak karena usia. Suasana sejuk berpadu dengan kesan angker membuat makam ini sering dikaitkan dengan cerita mistis, meski pada dasarnya merupakan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. Taman bambu di Kebun Raya Bogor punya banyak jenis bambu dari berbagai daerah. Ada bambu raksasa yang bisa tumbuh sangat tinggi dan juga bambu betung yang sering dipakai masyarakat sebagai bahan bangunan. Tidak hanya batangnya yang bermanfaat, rebung atau tunda sebelumnya juga sering dijadikan makanan. Letak taman bambu berada dekat dengan Taman Tegisman dan makam Belanda. Suasana sejuk dan sangat tenang, cocok untuk jalan-jalan santai. Pengunjung bisa melihat langsung aneka bambu raksasa sambil belajar tentang bambu yang banyak tumbuh di Indonesia. Taman Meksiko adalah salah satu spot yang menarik perhatian di Kebun Raya Bogor. Taman ini berisi koleksi tanaman kaktus, agave, yucca, dan berbagai jenis sukulen lain yang jumlahnya lebih dari 100 spesies. Sebagian besar tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, sehingga suasananya berbeda dari taman lain di Kebun Raya Bogor. Keunikan tanaman kaktus di sini terlihat dari bentuknya yang bermacam-macam. Ada yang tinggi menjulang, ada yang berduri, sampai yang berbentuk bulat kecil pun ada. Bentuk itu merupakan hasil penyesuaian dengan habitat aslinya yang panas dan kering. Karena bentuknya yang indah, kaktus juga sering dijadikan tanaman hias, sehingga taman ini terlihat semakin menarik. Selain jadi daya tarik wisata, Meksiko juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Beberapa kaktus mengeluarkan bunga yang mengandung nektar, sehingga menarik para burung madu untuk datang. Burung tersebut melalui proses penyerbuk membuat kaktus bisa terus berbunga dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Taman Meksiko bukan hanya indah, tapi juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jembatan gantung di Kebun Raya Bogor dibangun sejak zaman kolonial Belanda dengan panjang sekitar 20 meter di atas sungai Ciliwung. Cat merahnya yang mencolok bikin jembatan ini gampang dikenali dan jadi salah satu ikon utama Kebun Raya. Selain berfungsi sebagai penyerbangan, jembatan ini juga jadi spot favorit pengunjung untuk foto karena pemandangan indah dan suasananya yang menantang. Yang bikin terkenal
Ada mitos bahwa pasangan yang melewati jembatan ini putus hubungan sehingga dikenal juga sebagai jembatan putus cinta. Meski hanya cerita rakyat, mitos ini justru menarik banyak orang untuk mencoba. Ditambah lagi sensasi berayun saat berjalan di atasnya, pengalaman menyeberang jembatan gantung selalu meninggalkan kesan khusus. The Tengger Soekarno di Kebun Raya Bogor berada di salah satu titik tertinggi, dikelilingi pohon-pohon langka dan suasana sejuk. Disinilah Bung Karno, sang proklamator, dulu sering singgah menikmati teh atau kopi sambil memandang cakrawala dan merenungi hubungan manusia dengan alam. Tempat ini dibangun pada tahun 2001 untuk memperingati 100 tahun kelahiran Bung Karno. Lebih dari sekedar tubur, The Tengger ini jadi penanda sejak pemikiran beliau yang erat dengan konsep niskala, energi alam yang memberi inspirasi. Di Kebun Raya Bogor ada satu spot unik yang dikenal sebagai pohon jodoh. Pohon ini sebenarnya terdiri dari dua jenis pohon yang berbeda, yaitu pohon tisuk dan pohon jodang yang tumbuh berdampingan. Karena posisinya saling berdekatan dan terlihat seperti sepasang yang tak terpisahkan, masyarakat lalu menjulukinya sebagai pohon jodoh. Banyak pengunjung yang percaya kalau datang ke sini bersama pasangan atau sahabat, hubungan mereka bisa langgang seperti pohon ini. Selain jadi tempat favorit untuk berfoto, pohon ini juga punya cerita yang menarik yang bikin suasana makin seru. Konon banyak orang yang sengaja datang hanya untuk berdoa atau berharap soal percintaan di sekitar pohon ini. Bahkan beberapa pasangan menjadikan lokasi ini sebagai tempat spesial untuk melamar. Jadi bukan cuma soal botani, tapi juga sudah jadi bagian dari kisah romantis yang hidup di tengah rimbunnya Kebun Raya Bogor. Udah keliling nih dari tempat-tempatnya. Sekarang kita coba dengerin juga pendapat orang-orang yang ada di sini. Hari ini kita sempat wawancara sama beberapa orang yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Yang pertama, kita ketemu sama kakak mahasiswa dan dia cerita kalau alasan datang ke Kebun Raya Bogor itu karena ada proyek kuliah yang lagi dia kerjain. Menurut dia, suasana di sini tuh adem, asri dan bikin nyaman banget buat sekedar jalan-jalan atau ngerjain tugas. Pas ditanya tempat favoritnya, dia jawab Danau Gunting sih. Soalnya pemandangan indah dan cocok banget buat jadi spot santai. Kalau wawancara yang kedua sih kita ngobrol sama salah satu mas-mas kerja yang ada di sini. Ditanya kenapa banyak orang yang lebih milih tempat liburan di Kebun Raya Bogor daripada tempat lain. Dia bilang alasannya karena di sini ada banyak objek sejarah yang masih bisa dipelajari sampai sekarang. Jadi selain jalan-jalan, pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman sekaligus pengetahuan baru. Nah, habis kita muter-muter ngobrol sama orang-orang, sama lihat spot-spot di Kebun Raya, sekarang waktu kita pulang nih. Jadi kita naik angkot dari Kebun Raya Bogor sampai KRL itu seharga 5.000. Saat sampai di KRL, kita langsung naik kereta dengan harga 3.000. Jadi kalau dihitung sama pas berangkat plus tiket masuk, totalnya jadi 41.000 doang sih per orang. Lumayan banget kan buat jalan-jalan seharian, dapat suasana adem, dapat cerita sejarah juga. Oke, segitu saja cerita hari ini dari kita. Halo, ini terakhir dan nggak tahu yang terakhir atau kedua. Kali ini kita akan menuju ke Taman Jodoh. Pohon. Oh ya udah sama aja, pohon jodoh. Kami di sini mencari pohon jodoh untuk Pato berdoa di pohon jodoh itu. Dia ingin mendapatkan jodoh lebih dari satu. Tolong aku teman-teman, kali ini aku tersesat bersama teman-temanku. Kita di sini mencari pohon. Dan kita di sini tersesat. Pohon doang. Hanya pohon misterius karena Pato ingin mencari jodohnya. Walaupun jodohnya itu udah fix. Udah habis. Supaya dia mencari jodoh. Ada rakyat jelata. Ada siapa tuh namanya? Yang dulu viral tuh. Bukan yang jalan kaki nyeker. Yang kata dia naik harimau putih. Joko Tingkir tuh. Iya, ini Joko Tingkir, Bro. Joko Tingkir. Joko Kendil lah, bodo amat. Sudah nyeket lu.